Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah video tutorial bagaimana caranya kita menciptakan sebuah game sendiri ya, dari aplikasi yang namanya Scratch. Nah, ini tampilan aplikasinya ya, dari aplikasi Scratch. Sebenarnya video ini saya tujukan untuk murid-murid saya kelas 7, kelas 8, kelas 9 SMP yang saat ini sedang mempelajari bahasa pemrograman Scratch. Pertama kita hapus sprite-nya dulu ya. Kita hapus. Kita ganti sprite-nya itu bola. Saya pikir bola basket ya. Nah, bola basket. Sedangkan untuk backgroundnya itu saya ganti dengan ini. Nah, neon panel ya. Ini bolanya kita kecilkan sedikit, jadi 70 saja. Terlalu kecil ya, 80 ya. Nah, 80. Nah, game ini nanti itu bolanya mental ke segala arah ya. Mental ke segala arah. Sprite-nya kita tambah yang kedua, yaitu sprite-nya kita cari lagi. Nah, magic ini. Nah, oke. Kita power besar menjadi 200 coba. Nah, segini ya. Langkah pertama ya, ini sumbu X-nya kita ganti 0 dan ini Y-nya juga kita ganti 0 ya. Kemudian kita pergi ke kontrol, kita cari yang ini. Nah, when bendera diklik. Nah, ini when ya. Kita cari yang ini, kapan bendera hijau diklik, maka game akan mulai. Kita langsung masuk ke GoTo X ya. Nah, GoTo X ini mengikuti ya, mengikuti sumbunya ini, X 0 dan Y nya 0. Kemudian kita kasih yang namanya forever, biar nanti gamenya akan berlanjut terus ya, selama dia masih hidup. Kemudian kita lanjut dengan move. Nah, supaya kita lihat dulu. Nah, dia akan bergerak ya. Move, dia akan bergerak 10 step ya. Kemudian kita kasih setelah ini biar bergerak terus, biar memantul ya. Ini kalau kita klik, nah maka dia tidak memantul ya. Nah, bolanya hilang. Kita kasih yang namanya if. Nah, jika kita kasih di dalam, nah, maka jika kita mulai, maka bolanya akan memantul ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat sebuah kode pemrograman ya. Bila bolanya menyampai ke kiri, nanti dia akan kembali membentur ya. Selanjutnya kita gerakkan yang namanya yang sprite kedua, kita gerakkan. Kita taruh di tengah ya. Kemudian kita cari yang namanya, kita kembali ke motion, set X2. Nah, set X2 ya. Nah, karena kita nantinya pengen menggerakkan batang ini ya, hanya dengan mouse dan bisa bergerak ke kanan dan ke kiri ya, maka kita pergi ke sensing. Kita pilih yang mouse X. Nah, terus kita pergi kontrol, kita kasih forever ya.
kita pergi ke, kemudian kita tempelkan. Nah, sekarang kita coba. Nah, maka gerakannya akan mengikuti mouse kita, ya. Cukup paham ya? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita pergi ke sprite kita yang pertama, yaitu basketball ya. Kita kasih yang namanya kita pergi ke kontrol lagi, kita kasih ini. Nah, perintah lagi. Kapan bendera diklik, maka selamanya jika bendera diklik, maka selamanya jika. Nah, kapan bendera diklik? Selamanya jika, ya. Nah, selanjutnya kita pergi ke sensing ya. Karena kita ingin jika bolanya menyentuh magic wand atau papan ini ya. Nah, artinya jika dia menyentuh papan ini, dia akan memental ya dan menghasilkan nilai ya. Maka kita kasih variabel. Nah, karena kita untuk nilai ini belum ada variabel, maka kita buat variabel yaitu skor ya. Coba kita tulis skor. Nah, skornya di sini sudah tampil ya. Di sini juga sudah tampil. Sekarang kita kasih change variabel ya. Kita ganti variabelnya yaitu skor. Nah, maka kalau kita baca maaf, maka jika kita baca yaitu kapan bendera diklik, selamanya jika bola menyentuh magic wand atau papan ini, then change skor bertambah 1 ya. Nah, sekarang skor sudah ya, dan juga untuk sticknya juga sudah bergerak ya. Sekarang saya mau kalau bola ini nantinya menyentuh papan di bawah ini, dia akan memantul. Bagaimana caranya? Kita pergi ke motion ya. Kita pilih yang namanya turn. Ya, kita pilih turn ya. Kita pilih turn ya, kemudian kita masuk ke operator. Kita pilih pitch random. Kita taruh di sini. Ya, kita pingin mantulnya itu nanti sekitar 150 derajat sampai dengan 200 derajat. Selanjutnya kita kasih move ya untuk dia bergerak ya. Kemudian kita kasih yang namanya weight. Saya ingin bergerak ke 15 kali ya. Selanjutnya weightnya kita ganti dengan 0,5. Ini tergantung dari teman-teman ya. Tergantung dari kalian. Pengennya kecepatannya berapa. Nah, sekarang ya kita kasih sprite lagi ya untuk garis pembatas di bawah ya. Nanti kalau dia menyentuh garis di bawah itu artinya dia mati. Nah, kita coba yang ini. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti kalau bolanya itu lewat tidak kena di papan ini, nanti akan game over ya, atau mati ya. Baik, selanjutnya kita akan membuat ya, kalau misalnya nanti bola itu lewat melalui garis ini, maka gamenya akan berhenti ya, atau berakhir. Oke ya, selanjutnya kita kasih tulisan jika nanti bola ini menyentuh garis merah ini, artinya gamenya akan berhenti ya, atau game over ya.
kita coba membuat tulisan. Bentar, membuat tulisan yaitu di sini ya, game over. Gamenya game over ya. Oke, kira-kira segini ya. Oke, kita kasih warna merah ya, jangan hitam, jangan ungu ya. Kita kasih game overnya merah. Oke, ini nanti kalau gamenya selanjutnya, setelah kita membuat tulisan game over ya, kita kembali ke sprite line ya. Kita kembali ke coding seperti biasa. Jika kita seperti biasa, ini jangan lupa ya, pokoknya ini jika kita kasih forever, kita ganti if, kita kasih if ya. Jika bola itu menyentuh, jika bola basket ya, jika bola basket menyentuh ya, maka kita kasih yang namanya broadcast ya, yaitu kita kasih broadcast ya. Nah, pesannya apa? Bisa tulis misalnya, jika bola basket menyentuh garis merah berarti game over ya, atau selesai ya. Nah, lalu kita tambahkan lagi yaitu stop all. Pak, kenapa stop all? Karena bacaannya gini, kapan ya, kapan jika bola basket menyentuh tanda merah, garis merah, maka dia akan memberitahu kalau sudah game over dan gamenya akan berhenti semua. Harus mengulang lagi ya. Selanjutnya kita pilih ke sprite tulisan game over ya. Seperti biasa, lagu wajib ya, kita harus pilih when ya. When bendera diklik, maka game over ini, tulisan game over ini dia akan disembunyikan dulu atau di hide. Selanjutnya kita kasih yang namanya control ya, event ya. When I receive, kapan saya menerima game over, maka tulisan akan muncul di tengah-tengah. Kita kasih motion, kemudian pilih ke go to X. Go to X, biar ini di tengah, kita kasih 0, kita kasih 0 juga ya. Kemudian kita kasih looks, yaitu yang show. Artinya apa? Jika permainan dimulai, maka tulisan game over ini akan hilang, akan disembunyikan. Tapi jika saya menerima, istilahnya menerima pesan game over atau permainan selesai,
maka tulisan game over akan muncul di tengah-tengah. Paham ya? Oke ya. Hari ini kita sudah bisa membuat game Bones ya. Oke, sekarang kita coba. Maka tulisan game overnya akan hilang ya. Nah, ini codingnya atau blok kodenya harus kita benahi dulu ya, karena ini kok ke samping ya, tidak bisa ke bawah. Oke, kita perbaiki dulu. Kita pergi ke baseball. Oh ini ya, ini dia. Nah, go to X ya. Karena tadi kita ya kan, tadi kita ini go to X-nya 0, Y-nya 0, hanya ke samping kanan dan kiri ya. Ini kita rubah, berarti kita hapus dulu. Kemudian kita pergi ke motion, kita rubah ke point in direction. Nah, kita coba, kita terapkan di sini, kemudian poinnya kita ganti menjadi 45. Nah, kita coba, kita klik. Nah, coba sekarang kita mulai ya. Nah, sekarang sudah bisa ya. Nah, oke. Nah, poinnya juga bertambah ya setiap kali menyentuh. Nah, oke ya. Oke, nah, setiap dia menyentuh garis merah, dia akan game over, dia akan selesai dan melanjutkan lagi. Nah, kalau kita lanjutkan, kita coba lagi. Oke. Ya, coba kita perbesar ya. Coba kita play. Nah, oke. Ya. Oke. Nah, game ini bisa kalian gunakan di dalam HP maupun di laptop ya. Nah, sekarang karena gamenya sudah selesai, maka Pak Alal undur diri ya. Nah, kalau di antara kalian atau teman-teman semua murid saya ya, yang baru saja menemukan channel ini, silakan klik subscribe ya. Silakan klik subscribe, karena subscribe itu gratis, agar Pak Alal semakin semangat untuk membuat video-video tutorial ya. Dan juga saya doakan kembali ya, semoga hasil tes kalian, khususnya untuk kelas 9 yang sebentar lagi mau ujian, semoga kalian mendapatkan nilai yang sangat bagus ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.